Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk praktek kali ini saya bersama Bu Eka. Untuk yang pertama adalah mengenai masalah ANC, jadi pemeriksaan kehamilan. Nah, jadi Bunda akan jelaskan dulu bahwa persiapan kita dalam melakukan ANC yaitu kita harus menyiapkan ruangan yang bersih, kemudian dapat ditutup, terang, nyaman, tersedia kursi dan meja yang nyaman, dan ada buku KIA, ada kartu ibu, status ibu hamil, dan alat tulis ya. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan bagaimana sikap kita menyambut ibu. Jadi harus sopan, ramah, berikan salam dulu, kemudian kita persilakan ibu untuk duduk. Kita perkenalkan diri kita siapa, dan kita tanyakan juga kepada ibu, panggilannya siapa ya, panggilan yang memang ibu suka. Kemudian jelaskan bahwa sebelum melakukan pemeriksaan, saya akan melakukan anamnesa dulu Bu. Jelaskan tujuan daripada maksud anamnesa. Saya akan tanya dulu ya Bu ya. Jadi kita anggap tidak ada kunjungan pertama. Kita tanya status ibu dulu, nama, umur, suku bangsa, pendidikan, agama, ya tempat tinggal, ya pekerjaan. Begitu juga suami. Yang kita tanyakan ini semua ada manfaat untuk kita. Yang kita udah dapat kemarin pada waktu itu. Kenapa kita tanyakan umurnya? Bisa saja pada waktu kita menanyakan umur, kita sudah tahu, ibu ini termasuk yang berisiko tinggi. Ini sebagai contoh ya. Baru kita lakukan mengumpulkan data subjektifnya. Oh, ini Bu, kunjungan yang keberapa? Kunjungan yang pertama atau kunjungan ulang ya. Nah, kita tanyakan keluhan alasan ibu datang. Dan kita tanyakan juga, ini anak keberapa Bu? Hamil yang keberapa ini? Kalau dia katakan ini hamilnya ketiga, kita lanjutkan lagi ya. Persalinan yang kemarin bagaimana? Pernah abortus nggak? Berapa jumlah anak yang hidup ya? Nah, pada waktu persalinan umur kehamilannya berapa? Normal nggak? Cukup bulan nggak? Atau lebih bulan nggak? Ya. Jenis persalinannya normal atau di seksual ditolong oleh dokter ya? Siapa penolongnya? Kemudian bagaimana keadaannya? Ada komplikasi nggak? Misalnya ibunya perdarahan hebat diinfus, bayinya sampai aspeksia misalnya ya. Jadi kelaminnya apa? Berat badan pada waktu lahirnya berapa? Nah, diberi ASI nggak Bu? Diberi ASI nggak ya? Maksudnya ASI eksklusif ya terutama yang kita tanyakan. Kemudian kita lanjutkan dengan riwayat dan menstruasinya. Kapan dia menarche? Umur berapa dia menarche ya? Siklusnya bagaimana? Berapa hari? Berapa lama siklus mensnya? Waktu teratur atau tidak? Lamanya berapa hari? Kemudian bagaimana keadaan darahnya? Ya. Kemudian juga ada keputihan nggak Bu? Nah, Ibu waktu menstruasi sakit nggak? Maksudnya ada dismenorrhea atau tidak? Nah, baru kita tanyakan hari pertama mens yang terakhir. Karena ketika kita sudah tahu hari pertama mens terakhir, kita akan memperkirakan hari taksiran lahirnya ya. Kemudian kita juga bisa menentukan nanti umur kehamilan dengan pada waktu pemeriksaan objektif ya, pada waktu palpasi. Dan kita tanya juga ke riwayat kehamilan sekarang ya. Ini pemeriksaan pertama atau yang keberapa, dan yang kalau yang ini yang kedua, waktu pemeriksaan kehamilan pertamanya umur berapa Bu kehamilannya, di mana ya. Nah, kita harapkan bahwa sekarang ini sudah ada perubahan ya, sudah ada perubahan. Ibu ANC kita harapkan 6 kali untuk, jadi 2 kali di semester 1, 1 kali di semester 2, 3 kali di semester akhir ya. Nah, Ibu kapan merasakan gerakan pertama kali, gerakan janinnya, gerakan bayinya pertama kali kapan Ibu rasakan? Pasti dia bilang bulan ya, lah kita bisa memprediksi. Karena kita harapkan ibu itu sudah merasakan pada waktu usia 20 minggu, 50 udah merasakan. Nah, dalam 24 jam berapa kali nggak sakitnya Bu? Kalau dia nggak bisa menjelaskan, nanti kita ajarkan untuk yang akan datang. Ibu harus tahu, kita lihat ya, itu gerakan janinnya minimal dalam waktu 10-12 jam.
berapa kali sakitnya ya. Nah, adakah keluhan Bu? Kalau ini trimester 1 kita tanyakan di trimester 1 saja. Tapi ketika ibu berkunjung pada usia kehamilan trimester 3, kita tanyakan, ibu di semester 1 ada keluhan nggak? Apa Bu? Mual, muntah, iya, catat itu ya. Di semester 2 ada keluhan nggak? Oh tidak ada. Kalau tuh ada catat. Di trimester 3 begitu juga. Apa keluhannya? Catat ya. Kemudian masalah imunisasi. Imunisasinya kita harapkan memang ibu itu sudah 5 kali imunisasi. Itu disebut long life TT ya. Kalau tuh baru 3 kali ibu tanya, imunisasi yang pertama kapan? Mungkin yang hamil inilah ya. Imunisasi kedua, imunisasi selanjutnya. Kemudian pola makannya. Pola makan dan pola minum kita tanyakan. Ibu berapa kali makan sehari? Ya, 3 kali Bu, pagi, siang dan makan malam. Macamnya Bu, jenisnya, ya, menunya maksudnya. Kemudian ada keluhan nggak? Kurang nafsu makan dan sebagainya. Nah, begitu juga minum. Berapa kali Ibu, berapa gelas sehari? Diperkirakan saja, lebih kurang di sana 8-9 gelas. Ini sebagai contoh ya. Bisa juga ada diuraikan, air putih, susu dan sebagainya. Nah, riwayat perkawinan. Ibu, maaf Bu ya. Ibu menikahnya kapan? Jadi hati-hati ketika menanyakan berapa kali nikah itu, berapa kali kawin itu ya. Nah, kalau dia bilang udah 2 kali, tanya juga kawin pertamanya umur berapa ya. Dengan sekarang berapa tahun. Karena apa? Status perkawinan ini bisa mempengaruhi psikologis ibu. Kita tanya juga pola istirahat dan aktivitasnya. Aktivitas ibu sehari-hari bagaimana? Ibu rumah tangga, jadi bekerjakan pekerjaan rumah tangga yang ringan-ringan, atau ibu bekerja kantoran, atau ibu misalnya ke kebun ya. Nah, bagaimana istirahat tidurnya Bu? Ya, cukup nggak? Berapa jam ibu sehari tidur? Bisa dijumlahkan juga dengan tidur siang dan tidur malam. Ya. Nah, pola eliminasi. Berapa kali ibu BAK sehari? Warnanya apa? Konsistensinya. Begitu juga BAB. Berapa kali ibu BAB sehari? Ya. Untuk apa kita tanyakan ini? Untuk mengetahui apakah ada masalah eliminasi yang dirasakan oleh ibu hamil ini. Pola seksualitas. Misalnya sebelum hamil berapa kali Bu, maaf Ibu ya, berhubungan sama Bapak. Nah, sekarang pada saat hamil ada nggak keluhannya ya. Nah, untuk personal hygiene tanyakan, Ibu mandi berapa kali sehari ya. Kemudian Bu, usahakan setiap buang air kecil tuh, buang air besar harus dicuci bersih pakai sabun, Ibu ya. Biasakan seperti itu. Dan cara membersihkannya pun harus tahu, dari depan dulu baru ke belakang. Ini kecil tapi artinya luar biasa ya. Kemudian jenis pakaian digunakan. Berapa kali mengganti pakaian dalam, atau pada waktu mandi ya, atau setiap merasa lembab kita ganti. Kemudian juga kita tanyakan juga riwayat kontrasepsi yang pernah digunakan ketika dia misalnya sudah menggunakan alat kontrasepsi. Jenisnya apa Bu? Mulai tanggal berapa Ibu? Ini di mana? Di bidan, di dokter, di rumah sakit, di puskesmas. Ada nggak keluhannya Bu? Nah, Ibu berhenti gara-gara apa? Ingin punya anak. Nah, pada waktu berhenti lapor ke bidan nggak? Tempatnya di mana? Tadi alasannya mungkin ingin punya anak ya, atau ingin ganti cara. Kemudian setelah nanti Ibu melahirkan ini masih nggak punya rencana untuk ikut keluarga berencana? Di sini kita harus memberikan edukasi. Oh iya, masih mau ikut keluarga berencana lagi ya. Riwayat kesehatannya kita tanyakan juga. Riwayat kesehatan yang pernah diderita oleh ibu individu ataupun sedang derita dan termasuk keluarga ya. Riwayat penyakit apa saja kita tanyakan, tentang hepatitis, kemudian TBC, anemia, malaria, asma ya, hipertensi, diabetes ataupun EMS lainnya. Termasuk juga penyakit yang sedang atau pernah diderita oleh keluarga. Sama penyakitnya, hepatitis, TBC, HIV, jantung, anemia, ya, diabetes, EMS dan lain-lain. Kalau ada yang ini kita bisa tambahkan penyakitnya. Nah, alergi. Ibu ada riwayat alergi nggak? Misalnya, ibu nggak bisa makan apa, jadi alergi terhadap makanan. Atau ibu nggak bisa minum obat ini karena ada riwayat
alergi dengan obat-obatan ataupun alergi dengan zat-zat yang lain. Nah, kita tanyakan juga, ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik. Bu, apakah ibu merokok? Ya. Kemudian sering minuman beralkohol. Kemudian ada nggak pantangan ibu tentang makanan? Apakah ibu juga minum jamu? Ya. Kemudian pada waktu hamil ini ada nggak ibu perubahan nafsu makan? Misalnya orang ngidamkan macam-macam makannya. Tanyakan saja itu ya. Nah, keadaan psikososial dan spiritualnya. Ibu mengenai kehamilan ini bagaimana, Bu? Ibu senang, bahagia, ya? Ibu masih bisa melakukan mengerjakan kewajiban ibu yang berhubungan dengan keyakinan atau agama ibu. Tanyakan juga itu ya. Kemudian ibu udah pernah baca-baca tentang kehamilan, Bu? Jadi kita tanyakan penglihatan ibu tentang kehamilan. Kan sekarang banyak bukunya, bisa di buku, di medsos, di mana-mana semua orang cerita tentang kehamilan, ya. Nah, ibu kita tanyakan juga tentang kehamilan ataupun kondisi yang sekarang kita ini sedang pandemik. Nah, apa-apa, tetap kita tanyakan juga ya. Jadi tanyakan juga kondisi keadaan yang sedang dialami sekarang ini ya. Kemudian apa tanggapan ataupun dari keluarga ibu terhadap kehamilan ibu sekarang? Mendukung ya, ataupun ada pendapat lain dari keluarga? Kemudian baru kita tanyakan persiapan rencana persalinan. Sesudah kita periksa semua, nanti kita edukasi, lanjutkan nanti ibu nanti melahirkannya ingin di mana? Ingin ditolong siapa? Ya, sudah ada Bu persiapan transport dari tempat ke rumah ibu ke tempat sarana pelayanan tempat ibu mensalin. Nanti yang nganter siapa? Ini hubungan dengan GSI ya. Kemudian yang nanti kira-kira yang mau menemani ibu saat bersalin siapa? Suami, orang tua atau mertua? Nah, mengenai masalah persiapan biaya kita hati-hati nanyanya. Bu, nanti ibu pakai BPJS ya Bu ya? Nah, kalau pakai BPJS siapkan ibu ya fotokopi, termasuk fotokopi KTP-nya ya. Nah, ibu kalau nanti mau melahirkan, mau tiba saat melahirkan misalnya, ibu memerlukan darah. Sudah ada belum Bu keluarga yang mau jadi donor darah? Ya, itu harus kita tanyakan. Kemudian ini memang agak sensitif pertanyaannya ya. Ketika terjadi kegawat daruratan, siapa kira-kira yang mengambil keputusan? Ibu sendiri, keluarga, suami, atau siapa ya? Nah, ibu untuk persiapan bayinya sudah disiapkan Bu ya? Nah, baru kita lanjut dengan pemeriksaan. Oke, kita bisa lihat nanti dalam video berikut ini.